Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Tentu saja saya harap kalian semuanya baik ya di tengah masa pembatasan pandemi COVID-19 seperti ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran yang mungkin tidak masuk ke dalam kurikulum bahasa Jawa, akan tetapi wajib diajarkan kepada peserta didiknya. Nah, materi apakah itu? Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai materi Unggah-ungguh Basa, di mana materi tersebut pernah saya bahas di video sebelumnya. Akan tetapi video sebelumnya menggunakan kata pengantar bahasa Jawa yang mungkin membuat teman-teman semuanya dan juga membuat anak-anak semuanya kesulitan dalam belajar bahasa Krama tersebut. Nah, di video kali ini saya akan menggunakan kata pengantar bahasa Indonesia agar lebih memudahkan teman-teman dan juga anak-anak semuanya dalam belajar bahasa Krama atau Unggah-ungguh Basa. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Jawa dianggap sulit oleh sebagian orang karena mereka menganggap bahwa bahasa Jawa itu agak sedikit ribet karena ada beberapa tingkatan-tingkatan dalam bertutur bahasa. Nah, mengenai Unggah-ungguh Basa atau bahasa Krama itu sendiri sebenarnya agak sedikit sulit dipahami untuk orang-orang ya, bahkan orang yang bukan orang asli orang Jawa, tetapi mereka ingin belajar bahasa Jawa. Nah, di sini bahasa Jawa itu mungkin agak sedikit unik dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Bahasa Jawa itu sendiri mempunyai beberapa tingkatan atau undu uso dan juga disebut di sini adalah unggah-ungguh gitu. Jadi mulai dari ngoko sampai kromo inggil. Nah, 4 tingkatan berbahasa atau bahasa Jawa itu sendiri terdiri dari yang pertama ada ngoko lugu, yang kedua ngoko alus, yang ketiga kromo lugu, dan yang keempat atau yang terakhir yang paling tinggi adalah kromo inggil atau kromo alus. Nah, di dalam bahasa Krama itu sendiri yang sebenarnya menjadi acuan kita adalah kata kerjanya. Kata kerjanya itu bergantung subjeknya. Siapa subjeknya? Apakah diri sendiri, orang yang lebih tua, atau mungkin orang yang lebih muda? Jadi yang paling utama atau ciri-ciri yang bisa kita jadikan patokan adalah kata kerjanya. Jadi kata kerja untuk diri sendiri itu berbeda dengan kata kerja untuk orang yang lebih tua gitu. Tidak hanya kata kerja, ada beberapa kosakata di sini juga yang membedakan antara diri sendiri dan juga orang yang lebih tua. Seperti kata benda rumah. Rumah untuk diri sendiri dan juga untuk orang tua tentu saja berbeda. Kalau bahasa Kramanya rumah untuk diri sendiri yaitu griyo, griyo kulo. Akan tetapi rumah untuk orang yang lebih tua kita sebutannya atau bahasa Kramanya yaitu dalem. Nah, dalem simbah atau dalemipun ibu. Jadi di sini ada beberapa kosakata yang tidak hanya kata kerja saja yang membedakan antara diri sendiri dan juga orang yang lebih tua. Oke, saya rasa tidak usah berpanjang lebar di awal, langsung saja kita simak video materi pembelajaran bahasa Kramanya. Sugeng rawuh. Di video kali ini kita akan belajar materi Unggah-ungguh Basa atau tingkatan bahasa Jawa. Apakah kalian selama ini kebingungan dan kesusahan dalam belajar Unggah-ungguh Basa atau Basa Krama? Tenang, di video kali ini kita akan belajar bahasa Krama mulai dari awal dan menggunakan pengantar bahasa Indonesia supaya kalian lebih mudah dalam mempelajarinya. Nah, jika kalian sudah siap, ayo mari kita mulai. Unggah-ungguh Basa itu ada 4 bagian ya. Yang pertama ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu, dan kromo inggil atau kromo alus. Jadi materi ini sudah pernah dibahas pada video sebelumnya ya. Dalam belajar bahasa Krama atau Unggah-ungguh Basa, yang paling utama dan bisa diingat-ingat sekaligus sebagai ciri-cirinya ialah terletak pada kata kerjanya. Nah, kata kerja tersebut bergantung untuk siapa subjeknya. Subjeknya untuk orang tua ataukah subjeknya untuk diri sendiri? Tentu saja kata kerja untuk diri sendiri dan untuk orang tua berbeda.
Akan tetapi tidak hanya kata kerja, ada beberapa kosakata seperti kata benda yang juga membedakan untuk diri sendiri dan juga untuk orang tua. Nah, berikut ini ada tabel tingkatan kata kerja, mulai dari bahasa Indonesia sampai bahasa Kromo Inggilnya. Silakan dipahami. Kalau tadi kita sudah lihat tabelnya, sekarang mari kita buat kalimatnya. Kalimat pertama menggunakan kata kerja pergi. Bahasa Indonesianya, ibu pergi ke pasar. Untuk basa kromonya, ibu tindak datang peken. Itu untuk orang tua. Kalau untuk diri sendiri, saya pergi ke pasar, bahasa kramanya, kulo kesah datang peken. Jadi perbedaannya terletak pada kata kerjanya. Pergi untuk orang tua itu tindak, sedangkan pergi untuk diri sendiri itu kesah. Berbeda ya di sini. Contoh kalimat lainnya. Di sini menggunakan kata kerja pulang. Bapak pulang dari kantor. Kalau di bahasa kramakan, bahasa kramane, bapak kondur saking kantor. Kalau untuk diri sendiri, saya pulang dari sekolah. Kalau dijadikan dalam basa kromo yaitu kulo wangsul saking sekolah. Di sini kata kerjanya antara orang tua dan diri sendiri tentu saja berbeda ya, harus dipahami. Kemudian ada contoh kalimat lainnya lagi. Di sini kata kerjanya yaitu membawa. Pak D membawa buku. Bahasa kramanya, Pak D ngasto buku. Dan untuk diri sendiri, saya membawa buku. Bahasa kramanya, kulo beto buku. Jadi tingkatannya berbeda ya ini ya untuk kata kerja membawa. Nah, berikut ini coba kita perhatikan di dalam contoh kalimat-kalimat lainnya. Coba kalian perhatikan kata kerjanya dan juga kata bendanya ya. Coba kita perhatikan unggah-ungguh basa berikut ini ya. Ini terdiri dari dua bagian. Sebelah sisi kiri itu basa kromo untuk diri sendiri atau orang yang lebih muda, dan sebelah kanannya untuk orang lain atau orang yang lebih tua. Coba nomor 1 kita perhatikan kalimatnya. Nomor 1, griya kula alit, yang artinya bahasa Indonesianya rumah saya kecil. Di sini menggunakan kata benda griya. Sedangkan kalimat untuk orang tua yaitu menggunakan kata kerja dalam. Dalemipun ibu ageng, rumah ibu besar. Jadi kata benda rumah di sini berbeda ya. Kemudian kita perhatikan lagi contoh nomor 2, rasukan dan juga ageman. Rasukan atau baju itu untuk diri sendiri. Rasukan kulo abrit, baju saya merah. Yang untuk orang tua, agemanipun bapak petak. Nah, baju bapak putih. Jadi di sini ada kata benda yang berbeda. Coba kita perhatikan kalimat yang lainnya lagi. Coba kita perhatikan percakapan berikut ini. Assalamualaikum Bu, Ibu. Santi nembe wangsul saking dalemipun simbah Bu. Waalaikumsalam. Bali karo sapa san? Kalau wau kalian bapak Bu. Nite apa bapak mau kondure? Kalau wau bapak nite montor Bu. Menika bapak nembe dahar wonten ngajeng. Oh ya wis, ibu dak gawe wedang kanggo unjukan bapak. Nah, berikut ini dialognya atau percakapannya jika kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.